Kita lanjutkan belajar tentang dasar pemrograman menggunakan C#. Pada video yang ke-13 kita akan belajar tentang pengulangan atau looping menggunakan for. Kita ke VS Code-nya. Kita siapkan foldernya untuk video 13, berarti V13. Kemudian di dalam folder V13 ini kita akan siapkan file project-nya. Kita akan masuk ke folder V13, cd V13, kemudian .NET new console, kemudian kita enter, kita tunggu file projectnya sudah selesai. Kemudian kita akan ke file program.js. Di dalam sini pengulangan itu digunakan untuk mengulang antara nilai berapa sampai berapa. Jadi pengulangan itu contohnya adalah kalau Anda pergi ke sekolah mulai Senin sampai Jumat, nah itu pengulangan. Jadi pagi berangkat, sore pulang, pagi lagi berangkat, sore pulang. Jadi tujuannya sama, asalnya sama. Jadi pengulangan itu seperti itu. Jadi ada mulainya, ada akhirnya. Misalnya mulai Senin sampai Jumat. Nah, dalam program juga sama. Pengulangan itu ada awalnya, ada akhirnya. Jadi tidak ada pengulangan itu sampai tidak ada akhirnya dan tidak ada awalnya, itu tidak ada. Jadi selalu ada awal dan ada akhir. Sini kita menggunakan for, kemudian ini kita enter. Nah, ini sudah dibuatkan oleh VS Code-nya. Ini akan kita hapus. Jadi yang pertama integer i mulai dari 0, kemudian integer i. Nah, ini kita akan mulai sebanyak 5. Jadi sampai i itu lebih kecil dari 5, kemudian i plus plus. I plus plus itu awalnya dari sini saya akan berikan contoh integer. Misalnya di sini saya akan buat i ini sama dengan 0, kemudian saya akan buat di dalam sini i plus plus. Nah, ini seperti ini. Kemudian kalau saya tampilkan console, kemudian dot write line, nah ini w-nya besar, control dot write line, ini kemudian saya masukkan i, hasilnya seperti ini. Kita bisa ini, kan kita hapus dulu. Kita Ctrl S, kemudian kita jalankan. Kita akan lihat hasil dari i plus plus dulu. Nah, ini i plus plusnya ini 1. Kenapa? Karena ininya dari 0. Kalau ini saya isi dengan 4, kemudian kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasilnya adalah 5. Jadi ditambahkan i plus plus ini sebetulnya sama dengan seperti ini. I plus 1. Nah, ini sama dengan seperti ini, i plus plus. Jadi isi dari variabel ini berapa? 4. 4 ditambah 1, kemudian simpan lagi di dalam variabel i. Jadi kalau ada sama dengan seperti ini, bacanya itu dari sebelah kanan sama dengan. Ini hanya wadah saja, jadi ini ditambah ini, wadah yang isi di dalam i ini kan 4 tambah 1, kemudian simpan di dalam sini lagi. Ini jatuhnya adalah 5. Sekarang kita akan masuk ke dalam yang for tadi. Kita bisa Ctrl Z untuk membalikan lagi. Nah, ini. Sekarang kita akan gunakan ini i plus plus, kemudian kita akan coba lakukan console.write line, kemudian ini i. Kita akan lihat hasilnya. Bisa kita Ctrl S, kemudian kita jalankan. Hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat mulainya ini. Untuk mulai dan akhir ini ditandai dengan titik koma. Jadi di dalam kurung ini ada integer untuk variabel. Jadi ini harus ditentukan. Ini selalu integer karena mengulangnya itu tidak ada ngulang separuh. Jadi mesti mengulang penuh. Dan variabel ini yang digunakan untuk menghitung. Jadi awalnya 0 sampai i-nya itu lebih kecil 5. Lebih kecil 5 itu berarti 4. Kemudian i plus plus berarti i-nya akan selalu ditambah dengan 1. Misalnya 0 tambah 1, 1. Jadi awalnya 0, nah ini 0 ditambah 1 jadi 1. Nah, kemudian tambah 1 lagi jadi 2, 2 tambah 1 lagi jadi 3, 3 tambah 1 lagi jadi 4, 4 begitu tambah 1 lagi jadi 5. Nah, ini dicek karena dia lebih kecil dari 5, berarti selesainya di 4. Kalau ini saya kasih sama dengan Ctrl S, dia akan selesai di angka 5. Nah, ini dia selesai di angka 5. Jadi coba kita clearkan. Berikutnya kita akan coba gunakan for ini untuk menampilkan bilangan ganjil. Jadi kita akan coba
filter. Jadi I-nya itu sebelum ditampilkan itu kita saring dulu apakah I kalau di modulo dengan 2 itu sama dengan 1. Nah, jika iya, maka dia baru menampilkan dari I. Kita taruh di dalam sini. Di console.writeln I. Ketika I-nya ini dibagi 2 di modulo dengan 2, kalau ada sisa 1, maka writeln I. Kita Ctrl S, kemudian kita coba jalankan. Kita akan lihat hasilnya. Hasilnya adalah 1, 3, 5. Jadi ini menampilkan bilangan ganjil. Jadi kita bisa menampilkan bilangan ganjil dengan cara yang seperti ini. Kita juga bisa menampilkan bilangan genap. Jadi untuk menampilkan bilangan genap, kita tinggal ganti saja 1 dengan 0. Jadi kita cek apakah I jika dimodulo dengan 2 itu sama dengan 0. Nah, kita Ctrl S, kemudian kita coba jalankan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini 0, 2, 4. Nah, ini nilainya bisa kita ganti, misalnya sampai di angka 10. Saya Ctrl S. Jadi nilai awalnya 0, kemudian nilai terakhirnya adalah 10. Atau kita bisa ganti nilainya, dia mulai dari 1, mulainya berapa sampai berapa, kemudian ditambahkan. Ini naik stepnya. Kita bisa Ctrl S, kemudian coba jalankan lagi. Kita lihat hasilnya. Nah, ini mulai dari ini 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau ini kita mulai dari 5, berarti tampilkan bilangan genap mulai dari 5 sampai 10. Kalau kita jalankan, kita akan tunggu hasilnya. Nilainya adalah 6, 8, 10. Jadi kenapa? Karena mulainya dari 5, terakhirnya di angka 10. Nah, itu materi untuk pengulangan menggunakan for. Yang harus diperhatikan adalah mulainya ini. Pastikan di dalam sini ada variabel yang dideklarasikan. Variabelnya harus bertipe dengan integer. Variabel yang kita pakai adalah I. Kemudian ini mulai, kasih titik koma. Kemudian terakhir sampai ke berapa. Nah, ini dikasih dengan tanda lebih kecil sama dengan. Karena kita mau pakai sampai 10. Nah, kalau lebih kecil dari 10 berarti nggak usah pakai sama dengan. Dikasih tanda titik koma sebagai pemisahnya. Jadi ini mulai dipisahkan oleh titik koma. Nah, ini dipisahkan lagi oleh titik koma. Kemudian ini step-stepnya. Step-stepnya kalau misalnya ini saya mulai dengan 0. Kemudian ini stepnya bisa saya buat di samping I++. Saya juga bisa buat I. Kemudian plus 3. Jadi ini I plus 3. Jadi kita bisa tambahkan ini contoh step-step yang dijalankan. Kita lihat hasilnya. Jadi ini adalah stepnya atau langkahnya. Nah, ini langkahnya kalau dalam sini adalah 0, kemudian ini 6. Jadi ini bisa dimulai dengan langkah-langkahnya. Kalau misalnya 2, kita Ctrl S. Nah, kemudian kalau kita coba jalankan, kita lihat hasilnya. Jadi ini yang ditampilkan adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi ini selalu akan dicek plus 22. Nah, ini jalannya. Jadi ini step-stepnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Berikutnya adalah tugas untuk materi pengulangan ini. Tugasnya adalah berikan beberapa contoh pengulangan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika Anda makan itu melakukan pengulangan. Jadi mengambil nasi, kemudian di sendok, dan makan. Nah, kemudian sekolah, itu pengulangan. Dari Senin sampai Jumat, itu pengulangan. Jadi nasi di piring itu sampai habis, itu pengulangan, proses pengulangan. Nah, sebutkan variabel yang digunakan di dalam pengulangan. Jadi ada variabel untuk mulai dan ada variabel untuk selesai. Jadi ada 2 variabel mulai, variabel selesai, dan variabel langkah, stepnya. Jadi step-stepnya. Kemudian buat program untuk menampilkan bilangan ganjil, genap, dan prima. Saya akan buatkan contohnya. Ini adalah contoh programnya. Kita diminta untuk masukkan nilai awal. Awalnya simpan di dalam variabel awal. Kemudian nilai akhir dari sebuah bilangan kita taruh dalam variabel akhir. Kemudian ini informasi di dalam sini dalam for. I ini akan diisi nilai awal. Kemudian ini untuk nilai awal. Kemudian I untuk nilai akhir. Kemudian ini I++ jadi step-stepnya. Awal, akhir, step. Baru kemudian I-nya ini difilter apakah I modulo 2 sama dengan 0. Jika iya, maka tampilkan I. Nah, berikutnya kita juga bikin lagi pengulangan awal,
akhir, kemudian ini step. Ini juga sama, ini akan difilter apakah I modulo 2 itu ada sisa 1. Kalau iya maka tampilkan I. Nah berikutnya untuk prima ini sama, ini awal, akhir, step. Ini kemudian dilihat apakah itu sama dengan 2. Jika iya maka tampilkan ini. Apakah I sama dengan 3? Jika iya maka tampilkan. Apakah I sama dengan 5? Jika iya tampilkan. Apakah I tidak sama dengan 1? Nah jika iya maka tampilkan. Dan N, apakah I modulo 2 tidak sama dengan 0? Dan I modulo 3 tidak sama dengan 0. Kemudian I modulo 5 tidak sama dengan 0. Jika iya maka tampilkan I. Kita akan lihat hasilnya di dalam sini. Contoh bilangan ini 1, kemudian ini 20. Kita akan lihat untuk genap 2, 4, 6 sampai 20. Ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19. Nah ini 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah kalau kita lihat yang prima ini, kalau kita lihat yang bagian yang prima ini ada 2, 3, 5, 7. Nah kita lihat di dalam sini apakah sama dengan 2. Nah 2 ini dia akan tampil. Jadi 2 ini akan ditampilkan. Apakah I sama dengan 3? 3 tampil. Apakah 5? 5 tampil. Kemudian berikutnya yang ke-7. Apakah sama dengan 2? Tidak. 3 tidak. 5 tidak sama dengan 1? Tidak. Nah 7 modulo 2 itu kan sisanya 1. Benar. Apakah 7 modulo 3 sisanya tidak sama dengan 0? Benar. Apakah 7 modulo 5 tidak sama dengan 0? Benar. Nah benar semua. Berarti 7 ini tampil. Nah kalau 6, apakah 6 sama dengan 2? Tidak. 6 sama dengan 3? Tidak. 6 sama dengan 5? Tidak. Apakah 6 tidak sama dengan 1? Nah ini tidak juga. Apakah 6 modulo 2 tidak sama dengan 0? Nah ini tidak. Karena 6 modulo 2 itu hasilnya adalah 0. Nah adalah 0 maka dia tidak ditampilkan. Apakah 6 modulo 3 tidak sama dengan 0? Hasilnya adalah tidak, karena 6 modulo 3 itu adalah 0. Apakah 6 modulo 5 tidak sama dengan 0? Ya, jadi ini ya. Ini tidak ditampilkan 6. Karena 6 modulo 2 itu sama dengan 0. Jadi 6 dibagi 2 itu sama dengan 3, sisanya 0. Nah, 0 tidak ditampilkan. Demikian juga 9, kemudian 15, kemudian di dalam sini 18, ini juga tidak ditampilkan. Jadi bilangan primanya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah itu untuk penggunaan menampilkan bilangan prima menggunakan for. Dengan for kita bisa menampilkan bilangan ganjil dan genap. Kemudian setiap yang akan ditampilkan oleh for ini difilter menggunakan if. Silakan dicoba dan jangan lupa tugasnya diupload ke GitHub masing-masing. Itu saja materinya. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.